teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini hari Selasa ya. Hari Selasa sudah melewati hari Senin kemarin. Coba kita review ya. Nah, jadi di sini time frame 4 jam ya teman-teman. Saya prediksi kemarin tuh kenaikan harga ya teman-teman. Cuman memang dia melakukan penurunan dulu kalau kita lihat di sini. Jadi kalau kita lihat di time frame di 4 jam kemarin tuh kalau nggak salah dia cuma sampai sini nih ya. Nah setelah itu ini dia di Senin paginya tuh penurunan dulu teman-teman ya, penurunan dulu. Disinilah terjadi konfirmasi itu kenaikannya. Nah di sini saya juga kasih tanda ya teman-teman, yang ini nih di imbalance ininya candlenya ya teman-teman. Makanya pada saat dia mengenai udah di titik untuk imbalance ini, dia pergi memantul seperti itu tandanya. Sebenarnya dia mau stop di sini ya, di sini. Nah kalau misalnya candle yang bullishnya ini tinggi ya, yang ininya itu normalnya itu dia sampai sini, itu dia pasti confirm bisa langsung lanjutin kenaikan. Nah cuman karena kemarin tuh ini ya teman-teman ya, dia cukup besar body candlenya untuk jadi dua candle bullishnya ini mengalami lemah buyer ya, sehingga akhirnya kebalikan arah dari yang harusnya dia naik lagi, tapi dia minta penurunan dulu. Nah oke, nah di sini adalah momen yang sekarang ya teman-teman. Hari ini jam berapa ini? Hari ini jam 7.44 ya. Nah malam. Nah ini bisa nih langsung teman-teman entry ya, even misalnya dia masih di sini. Nah harusnya sih kita entry yang di sini kemarin ya, atau paling nggak itu yang di sini. Tapi nggak apa-apa, nggak ada kata terlambat, karena ini saya lihat dia langsung akan melaju lagi kenaikannya teman-teman ya. Nah ya jadi nanti sebentar saya publish videonya ini ya. Pada intinya adalah kenaikan tetap terjadi ya teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat di time frame yang satu hari ini yang saya jelaskan kemarin, jadi di sini yang di weekendnya ya terbentuknya di candle bearish. Nah yang candle bearish yang ini sama bullish yang ini baru terbentuk ya, ini belum. Nah jadi memang kemarin tuh penurunan dulu sampai di sini ya teman-teman. Nah setelah itu jam 9.10 malam ya, dia baru kenaikan seperti itu ya. Prediksi saya ya benar, dan akhirnya ini yang dari pagi ya sampai sekarang, sampai di mau jam 8 ini, 8 malam. Nah ini prediksi saya, ini dia pullback ya teman-teman. Ini bearish yang turun, penurunan, ini bearish kenaikan ya. Biasa pullback begini kalau di mereka berdua ini terbentuk, yang pastinya pasangannya itu adalah ini, bullishnya ini nanti akan ngebentuk di sini. Nah setelah dia ngebentuk sini, nanti kita akan lihat, karena di sini adalah resistennya, ini juga resisten, jadi cukup berat kerjaannya nanti ini dia nih. Dia harus bisa menembus. Tapi kalau saya lihat ya yang sesuai video saya kemarin, karena memang di sini dia terjadi bullish engulfing ya di sini ya. Di bullishnya ada dua nih, body besar ya, dan di sini juga bearishnya bearish kenaikan. Nih pertama kenaikan bullish, ini bearish kenaikan, bullish kenaikan, dan ini ditambah juga dengan bullish kenaikan ini. Dia memang minta penurunan dulu sebagai pullbacknya teman-teman ya, karena ini dia udah melewati breakout nih, candle yang besar ini breakout, jadi makanya dia minta penurunan dulu, baru ini nanti akan menuju kenaikan. Tapi sih semoga bisa ngebreak ya teman-teman di sini ya. Jadi nanti kita akan lihat lagi kalau misalnya dia sudah naik sampai di garis SNR-nya ini, terus dia turun lagi, sumbunya itu turun, dan akhirnya dia sejajar dengan ini, ya udah siap-siap aja itu penurunan lagi. Habis penurunan nanti dia minta kenaikan lagi, seperti itu. Itu prediksi saya sih teman-teman. Tapi ini secara aktualnya dia memang sudah menuju kenaikan ya.
yaitu tadi time frame yang 4 jam juga sama ya, ini dia menunjukkan kenaikan nih ya. Terus untuk di time frame yang lebih kecil lagi, ini yang 3 jam, memang kita harus lihatnya satu-satu teman ya. Nah ini beres kenaikan yang cukup tinggi teman-teman, itulah prediksi saya. Jadi di yang 1 hari tadi, yang di sini saya prediksi dia akan naik ya sampai ke atas sini. Kalau dia berhasil breakout, dia akan naik nih sampai sini, bisa jadi sampai sini ya teman-teman ya. Saya sih asumsikan sampai sini ya teman-teman. Nah kita akan lihat, tapi kemungkinan ini dalam 1 minggu ini ya, kalau nggak dalam 1 minggu ini mungkin sampai minggu depan nih baru dia nyampe ke atas ini. Tapi harusnya sih sampai Jumat ya, mungkin Senin atau Selasa depan tuh dia sudah nyampe sini nih ya. Itu kalau nanti dengan catatan dia nggak breakout ya di sini. Oke. Nah jadi ini saya masih prediksi kenaikan. Nah ini juga sama teman-teman. Nah di sini time frame yang 2 jam ya. Jadi kalau kita lihat yang di 2 jam ini, nih di sini dia ada kayak macam bullish engulfingnya juga ya. Dan di sini nih udah mau ngebreak ya di sini. Sorry, yang 3 jam tadi ini, nih di sini ada satu candle nih, yang ini candle lemah seller ditambah dengan candle bullish kenaikan yang cukup tinggi, sehingga dua-duanya menjadi bullish engulfingnya nih. Itulah kenapa dia langsung naik lagi ke atas. Oke, ini 1 jamnya juga sama ya. Nah ini dia menuju kenaikan. Nah oke, untuk yang Fibonacci nya teman-teman, jadi Fibonacci nya itu bisa kita ambil dari sini ya, dari yang 4 jam tadi ya. Nah oke, ini coba kita ambil Fibonacci nya itu dari sini ya. Nih kita ambil di sini ya tadi ya. Oke. Nah kalau kita lihat yang di sini Fibonacci nya nih, dia mantul di 61.8 ya. Jadi yang pertama di sini di 78.6, di sini dia rejection, dia menuju kenaikan. Pada saat kenaikan dia turun pullbacknya lagi dan dia reject di sini di 61.8. Inilah yang terjadi nih, panjang nih dia ke atas. Nah, saya sudah open entry di sini teman-teman. Saya open entry di kurang lebih di sini. Ya karena saya tadi agak telat, jadi saya open entry di sini. Harusnya saya open entry di sini. Karena pasti saya tahu dia pasti akan reject di sini. Oke, ini bagi teman-teman yang free, yang mungkin banyak waktunya, bagus nih ya, untuk entry-nya pasti tepat ya, biasa di sini. Nah gitu ya teman-teman ya, ini masih mau nge-break out dia nih. Kalau udah nge-break, udah bagus nih, jadi kita open posisinya bisa sampai atas ini ya. Ini nanti biar kita ini aja, biar kita close di sini aja dulu untuk amannya. Oke teman-teman, saya pikir itu dulu ya. Oh ya sorry, saya juga ada memakai untuk ini ya teman-teman, Fibonacci saya delete dulu. Oke, saya pakai ini teman-teman ya, untuk garis trendline ya. Garis trendline saya pakai ya di sini. Ini karena memang bagus teman-teman, supaya kita bisa melihat realnya. Nih, yang saya maksud realnya itu adalah pada saat di time frame 1 jam, di sini kita tahu bahwasanya dia tidak ada yang melewati garis ini. Ya, semuanya pada saat nyentuh berbalik arah, pada saat nyentuh berbalik arah. Jadi memang trendline garis ini memang cukup akurat, ampuh juga lah kalau saya bilang ya. Jadi banyak metodenya kita, cuman kita pilih yang terbaik lah teman-teman ya. Tapi jangan lupa juga nih garis SNR-nya ini ya, ini harus dibuat nih teman-teman, supaya kita bisa ngedeteksi kalau dia ngelewati garis ini, candlenya lebih tinggi dari garis ini, otomatis ya udah langsung entry kenaikan. Tapi kalau dia turun di bawah dari garis ini, potensi untuk penurunan tuh pasti ada. Nah kalau kita lihat ini udah kenaikan, harusnya sih aman ya. Oke teman-teman, kurang lebihnya itu. Selamat melakukan trading, dan semoga prediksi saya kenaikan ini bisa tepat ya,
dan bisa profit untuk teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman.